pagi pemirsa, kembali lagi di Sapa Pagi, masih bersama narasumber luar biasa kita, Bapak Muhammad Nur Alamsyah dari bidang tata bangunan dan jasa konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Menarik sekali pemirsa pembahasan kita hari ini karena kita membahas tentang PBG SLF yang tadi kita sudah sepil sedikit-sedikit ya Pak ya terkait dengan PBG SLF. Iya Pak Alam, ini kalau terkait regulasi kan selalu ada perubahan ya Pak ya. Tantangan terbesarnya Pak yang dihadapi dalam menerapkan regulasi PBG dan SLF di Tulungagung ini apa saja? Tantangan terbesar adalah menyadarkan masyarakat kita bahwa setiap warga negara yang mendirikan bangunan atau mempunyai bangunan itu harus punya izin, baik PBG maupun SLF. Dan kita sudah melakukan upaya atas petunjuk pimpinan, kita melakukan upaya sosialisasi bersama dengan di DPMPTSP maupun di website Dinas PUPR terkait PBG SLF. Dan ke depan atas arahan dari pimpinan kami Pak Dwi Hari Subagio, tahun 2025 kami akan melakukan roadshow sosialisasi ke Bapak Camat di 19 kecamatan dan di Pak Kades maupun Pak Lurah di 270 desa kelurahan. Kalau untuk saat ini Pak, sosialisasinya ini sudah berapa persen? Kami masih ikut nimbrung di DPMPTSP yang di kecamatan tiap hari Selasa atau Rabu itu. Berarti 1 minggu sekali ya Pak ya? 1 minggu sekali. Bersama-sama DPMPTSP yang juga pengampu perizinan di Tulungagung. Iya baik Pak. Bapak, kalau itu tadi kan menyadarkan masyarakat ini lumayan sulit ya Pak terkait dengan PBG ini. Cara lain mungkin ada Pak selain sosialisasi ini menggandeng masyarakat itu seperti apa? Sebenarnya upayanya sudah banyak sekali. Di aplikasi itu ada SIM-BG dan itu sudah populer di Indonesia. Kita juga membuat aplikasi tandingan yang bernama tracking proses permohonan PBG SLF di Kabupaten Tulungagung. Jadi setiap pemohon yang mengajukan PBG atau SLF di aplikasi itu ada 11 tahapan. Kita mendampingi aplikasi SIM-BG itu dengan tracking proses. Jadi tracking proses itu akan terkirim ke WA pemohon. Tahapannya masih tahap 1, 2, 3, 4. Oh, jadi itu selalu di tracking ya Pak ya? Kita memberikan informasi secara langsung date to date, date per day ke WA pemohon. Jadi tidak perlu pemohon itu bertanya di hotline kami atau ke customer care kami, tapi kami akan menjemput menyampaikan informasi kepada pemohon. Luar biasa sekali Pak ini. Gagasan ini sudah diperintahkan oleh pimpinan kami, Pak Kepala Dinas PUPR, bahwa aplikasi PBG SIM-BG PUGD harus ada dampingan program yang mempermudah masyarakat untuk memberikan, sehingga masyarakat itu secara merasa merasa diuangkan. Ini kita hire seperti kalau kita di Auto 2000 itu servis 2 minggu sebelum jadwal servis mereka pasti mengingatkan. Nah, teknologinya kita ingatkan. Sudah sampai ini Pak, kurangnya ini Pak, kurangnya ini Bu. Nanti dilengkapi 11 tahap itu akan kita kirim. Iya, soalnya kalau tidak seperti itu mungkin masyarakat sudah lupa mengurus hal lain. Jadi sudah tidak diurus lagi. Karena durasi waktunya 28 hari ya. Makanya harus kita reminder. Bapak, untuk dampak positifnya Pak yang sudah dirasakan setelah diterapkan PBG dan SLF ini seperti apa? Amanat undang-undang maupun PP itu dengan PBG SLF itu kan diharapkan bahwa bangunan itu berkeselamatan, berkelanjutan, berkesehatan, dan tentunya berwawasan lingkungan. Itu arahnya. Gitu ya Pak ya. Jadi yang menghuni di dalam itu merasa bangunannya kokoh, nyaman, kuat. Dia bisa bekerja, beraktivitas dengan nyaman. Tentunya ya Pak ya. Iya, ini juga luar biasa karena inovasi dari bidang tata bangunan dan jasa konstruksi ini mulai dari yang sudah ada webnya, tidak perlu tatap muka lagi, kemudian juga track recordnya dari tracking proses. Tracking proses dari pemohon ini juga selalu dipantau terus ya.
Bapak, dalam penerapan ini Pak, PBG dan SLF, bagaimana kerjasama antara Dinas PUPR dengan instansi lain Pak, seperti pemerintah daerah atau mungkin pihak swasta? Di dalam aplikasi PBG SLF itu di SIM BGP UKID itu memang ada semacam UKL UPL dengan DLH ataupun Andalalin dengan Dishub. Yaitu kita selalu berkomunikasi karena ini masih kategori bangkitan kecil. Untuk Andalalin biasanya kita komunikasi tolong dipermudah ataupun tahapannya sampai mana kita selalu komunikasi. Ataupun dengan UKL UPL itu kan sekarang ada self declare, self declare. Itu secara itu kita bisa komunikasi dengan teman-teman DLH. Pak, dengan sosialisasi tadi Pak juga yang sudah kepada masyarakat luas, kemudian menggandeng pemerintah dan juga dari pihak swasta, ini ada target nggak sih Pak untuk mungkin PAD ke Kabupaten Tulungagung? PAD untuk tahun 2024 ini kami ditargetkan dalam 1 tahun ini 1,5 miliar. 1,5 miliar dari PBG ini. Dari PBG SLF. Iya. Alhamdulillah di September ini, akhir September kita sudah melampaui di 1 miliar 169 juta. Wah, luar biasa sekali Kira-kira Pak ini. Tinggal 350 juta kita akan lampaui target. Namun kita tekankan bahwa kepada masyarakat semua, ke teman-teman operator bahwa target kita tidak sekedar PAD saja, tapi bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Bagaimana bahwa perizinan PBG SLF itu adalah sebuah kewajiban agar kenyamanan, keamanan, ketertiban atau keselamatan itu benar-benar dinaungi dalam sebuah bangunan gedung. Jadi masyarakat ini kesadarannya ini lebih ke kesadaran masyarakat ini tadi. Memang berbeda kalau PBB itu annual, tiap tahun masyarakat harus bayar. Iya, wajib Pak. Pajak kendaraan bermotor setiap tahun. Tapi kalau bangunan gedung seumur bangunan hanya sekali. Kecuali bangunan gedung tersebut berubah fungsi, berubah bentuk, berubah luas, berubah peruntukannya. Izinnya harus diperbaiki. Jadi memang untuk kenyamanan ini sebenarnya untuk pendaftaran permohonan PBG dan SLF ini juga tidak sulit ya Pak? Tidak sulit, karena sistem aplikasinya kan bersifat nasional. Kalau sifatnya nasional pasti dari Sabang Merauke, Rote, pasti semua pola pikirnya pasti disamaratakan. Tentu tidak akan sulit pasti ya. Dan kita menyediakan hotline. Komunikasi akan kita jawab yang tadi kita sampaikan tidak 24 jam. 27 jam. Iya Pak. Ini tadi kita dari websitenya ini tadi kan dari Sabang sampai Merauke itu sama. Nah, kalau ada nggak sih Pak hal lain yang membedakan PBG di Kabupaten Tulungagung ini dengan wilayah yang lainnya gitu Pak? Sementara ini di seluruh setahu saya di Karisidenan Kediri yang sudah membuat gebrakan ada aplikasi pendamping berupa tracking proses itu hanya pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas PUPR. Luar biasa sekali Pak. Dan ini sudah saya sampaikan, maksudnya sudah saya promosikan ke teman-teman baik Galek, Kabupaten Kediri maupun Kota Blitar. Saya punya aplikasi seperti ini. Jika panjenengan semua menginginkan, silakan bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi. Bapak, sejauh ini untuk data pemohon Pak, kalau setiap harinya itu per 1 hari itu bisa ada berapa pemohon Pak, atau 1 minggu gitu ada berapa pemohon? Rata-rata itu 1 minggu sekitar 10. 10 ya. Cuman yang bisa terbit itu bisa jadi antara 4 sampai 6. Karena ya mungkin persyaratannya kurang dipenuhi jadi akhirnya tidak dilanjutkan. Tapi ya ini ya tantangannya. Sudah mengupload, sudah terrekod 10, yang terbit 6. Jadi ada beban seolah-olah tidak melakukan perizinan 4 padahal problematika di pemohon yang tidak melanjutkan prosesnya. Tapi ini tadi kan ada tracknya itu tracking proses. Tracking prosesnya masih terus berjalan ya Pak ya.
Bapak, kalau mekanismenya Pak, pemantauan bangunan yang sudah berumur ini, apakah perlu dilakukan pengecekan ulang Pak untuk memastikan kelayakannya? Itu terkait dengan umur teknis bangunan. Tergantung bangunan itu direncanakan dengan umur teknis 10 tahun atau 25 tahun. Tentunya pemohon ataupun pemilik bangunan sudah ngengen-ngengen kalau bahasa Jawanya. Ini masih layak atau tidak. Nah, kalau tidak layak tentunya harus melakukan rehabilitasi kembali. Kalau rehab itu sama ya Pak ya, strukturnya harus ke daftar lagi di webnya itu ya. Baik Pak. Baik Bapak, sepertinya ini masih akan terus berlanjut ya Pak perbincangan kita hari ini. Tapi Pak, sayang sekali kita harus jeda iklan, dan setelah jeda iklan berikut ini kita akan kembali lagi pemirsa, tetap di Sapa Pagi.